Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah video yang disampaikan oleh Fabrizio Romano ya. Ini memang tentang Manchester United. Apa yang terjadi dengan Ruben Amorim dan apa yang direncanakan selanjutnya oleh manajemen Manchester United. Diulas di video tersebut dan akan gue bahas di video kali ini. Informasi dari Fabrizio Romano ini dimulai dengan situasi Ruben Amorim. Jadi apa yang terjadi dengan Manchester United dan Ruben Amorim? Ternyata Manchester United ini membayar angka cukup tinggi terkait dengan segala situasi dengan Ruben Amorim. Fabrizio Romano menginformasikan secara total Manchester United ini mengeluarkan uang 27 juta pounds. Berarti sekitar 35 juta euro. Ini kalau di breakdown ya, dijelaskan lagi ada 9,5 juta pounds. Ini merupakan kompensasi untuk Sporting ketika Manchester United ingin mendatangkan Ruben Amorim lebih cepat ya kan, di bulan November tahun 2024, karena sebenarnya inginnya adalah didatangkan di musim panas, tapi Manchester United ingin supaya lebih cepat sehingga kompensasinya pun lebih tinggi, 9,5 juta pounds. Lalu ada 7,8 juta pounds yang didapatkan yang sudah diberikan dari kontraknya. Dan ada sisa 10,05 juta pounds yang ini harus dibayarkan Manchester United sampai dengan kontraknya selesai di bulan Juni 2027, sampai dengan kontraknya selesai di Manchester United ya, Ruben Amorim, kecuali kalau dia mendapatkan klub sampai dengan kontrak tersebut selesai. Dan ini berarti Manchester United mengeluarkan uang 27 juta pounds dari bulan November tahun 2024. Tidak sampai 2 tahun ya, bahkan atau ya tidak sampai 1,5 tahun, kurang lebih seperti itulah ya. Ya karena bulan November, Desember, kita bulan Januari, baru 14 bulan, belum sampai 1,5 tahun bahkan ya, Ruben Amorim di Manchester United. Tapi Manchester United membayar angka total 27 juta pounds atau sekitar 35 juta euro. Angka menurut gue yang sangat tinggi sekali, yang Ineos harus bayar sebagai sebagai kesalahan yang mereka lakukan, versi mereka. Karena buat mereka ini merupakan sebuah kesalahan karena mendatangkan Ruben Amorim, sehingga mereka harus mengeluarkan uang seperti ini. Ya gue sudah cukup banyak menurut gue membahas terkait dengan situasi manajemen hubungannya dengan Ruben Amorim, tapi kembali lagi ke video dari Fabrizio Romano ya. Jadi ini adalah angka yang harus dibayarkan oleh Manchester United terkait dengan Ruben Amorim. Lalu terkait dengan pembicaraan interim nih, ada beberapa nama ya yang dibahas. Ole Gunnar Solskjaer ini mengatakan tidak masalah terkait dengan angka-angka yang ditawarkan oleh Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer siap untuk mengambil posisi interim. Manchester United masih belum membuat keputusan. Ketika gue bikin video ini, ada nama lain yang juga menjadi opsi, yaitu adalah Michael Carrick, dan Manchester United juga melakukan pembicaraan dengan Michael Carrick terkait dengan posisi interim. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang gue terima di channel gue. Terima kasih banyak Sobat Football United yang memberikan pertanyaan. Bagaimana rencana Manchester United terkait dengan manajer permanen? Jadi memang Manchester United baru akan memutuskan manajer permanen nanti di musim panas. Jadi saat ini adalah untuk mencari interim. Apakah interim akan diteruskan sebagai permanen? Manchester United memiliki pandangan berbeda. Ini yang diberi informasi atau diberitakan oleh Fabrizio Romano, bahwa Manchester United ingin mencari manajer dengan level top ya, level tinggi untuk posisi permanen di Manchester United, dengan salah satu kriteria kuncinya adalah memiliki pengalaman di Premier League. Jadi ini betul-betul yang menjadi perhatian dari Manchester United, di mana kalau gue hubungkan dengan pemberitaan di sosial media, ada salah satu pembahasan yang gue juga ikuti menyebutkan bahwa ingat Dan Ashworth ini juga sebenarnya pada saat itu ketika Manchester United mencari pengganti dari Erik ten Hag,
mengusulkan untuk mencari manajer yang memiliki pengalaman di Premier League. Kita tahu Dan Ashworth juga seperti diinformasikan di beberapa media mengatakan bahwa atau kurang setuju ya dengan Manchester United yang bermain dengan 3 back. Tapi apa yang terjadi, Dan Ashworth justru diselesaikan oleh Manchester United. Kali ini Manchester United justru kalau dari butir ataupun poin yang disebutkan sebagai kriteria kunci ya bahwa memiliki pengalaman Premier League, ini kan seperti yang dikatakan oleh Dan Ashworth yang tentu saja saat ini tidak lagi memiliki posisi di Manchester United, dipecat di bulan Desember tahun 2024. Nah, terkait dengan nama, ada banyak nama ya, tapi Fabrizio Romano menyebutkan salah dua di antara nama-nama tersebut ada Thomas Tuchel dan juga Roberto De Zerbi. Dan kenapa dua nama ini dikaitkan dengan Manchester United? Kalau yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, karena sebelum menunjuk Ruben Amorim, Manchester United juga memiliki pembicaraan dengan Roberto De Zerbi dan juga dengan Thomas Tuchel. Di mana dari situasi keduanya ini ya masih tetap ada kemungkinan mereka salah satunya tentu saja bisa saja ke Manchester United. Tapi saat ini belum memasuki tahap pendekatan yang lebih intens ya. Jadi Manchester United belum membuat keputusan atau mengarah ke keputusan. Nama-nama yang beredar saat ini sedang terikat kalau menurut gue ya dengan tim masing-masing, dengan klubnya masing-masing. Dan salah satu hal yang juga Manchester United tunggu itu adalah situasi di musim panas nanti, di mana ada Piala Dunia, ya kan, ini juga sangat berkaitan dengan hal tersebut. Dan Manchester United nampaknya memang menunggu sampai hal itu terjadi. Tapi situasi dengan saat ini, Manchester United masih dengan yang sebelumnya diberitakan bahwa akan memakai posisi interim. Dan posisi interim ini sekali lagi menurut gue dari apa yang disampaikan oleh Fabrizio Romano memang tidak akan berlangsung lama, bergulir sampai permanen, kecuali ya menurut gue ada perubahan yang sangat signifikan dari sisi performa dan juga hasil. Mungkin setelah itu akan ada pertimbangan lain menurut gue ya. Itu bisa saja terjadi sih, tapi dari yang disampaikan oleh Fabrizio Romano nampaknya ya itu tadi, bahwa memang Manchester United mencari manajer permanen dengan level tinggi, dengan level top ya, di musim panas nanti. Nah, dari kabar ini jelas Manchester United kembali lagi ke titik awal menurut gue, karena saat ini apa yang sudah dibangun dengan Ruben Amorim sebagian besar berhenti. Dimulai lagi dengan sesuatu yang baru dengan sang interim. Salah satu turunannya adalah tentang formasi. Dan ini tentu saja akan berpengaruh juga misalnya dengan pemain yang akan direkrut dan lain-lain. Di mana ya interim jelas tidak memiliki kuasa ya, ataupun juga bahkan gue nggak tahu, mungkin kalau rekomendasi masih bisa lah, tapi itu juga apakah akan diimplementasikan atau akan diterapkan belum tentu juga, karena nanti di musim panas akan ada nama baru lagi. Dan menurut gue tidak sesimpel apa yang sudah dibuat oleh interim disambung saja dengan nanti yang permanen. Kan kita ada Jason Wilcox yang lebih menentukan ya kan sistem permainan secara garis besar misalnya, secara jangka menengah, jangka panjang, sehingga nanti tinggal dilanjutkan saja. Menurut gue tidak semudah itu. Kenapa? Ada dua hal. Nomor satu, bagaimanapun juga pelatih itu juga manusia gitu. Mereka memiliki situasi karakter yang berbeda-beda, komunikasi yang tidak sama, cara mengimplementasinya juga tidak sama, ya kan. Lalu yang kedua, melihat dari apa yang terjadi sebelumnya dengan manajemen Manchester United, bukan tidak mungkin mereka akan berubah-ubah lagi nih. Dan kalau itu yang terjadi, ya akan ada kemunduran-kemunduran lagi. Yang jelas menurut gua, setiap ada pergantian nama posisi penting, dan menurut gua manajer atau head coach yang merupakan posisi penting, maka ada kemunduran dulu. Apakah kemunduran itu akan berganti menjadi kemajuan ya dengan sesuatu yang lebih cepat ya, belum tentu juga sih. Walaupun itu tentu saja yang kita harapkan. Oh ya, sebelum gue akhiri, Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa memang Manchester United ini mengincar nama yang bisa membawa
kesuksesan dalam waktu singkat gitu loh. Jadi ketika mereka datang, tim kepelatihan ini ya tentu saja dengan satu nama yang akan diutamakan, bisa membawa Manchester United langsung tancap gas. Artinya akan ada, gue nggak tahu ya mungkin pragmatisme atau seperti apa, tapi ini bukan sesuatu yang sebenarnya gue harapkan dengan manajemen Manchester United, dengan yang mereka katakan mereka ya ada proses ya kan, waktu, kesabaran dan lain-lain, tapi kali ini nampaknya agak berbeda lagi. Dan Fabrizio Romano juga menegaskan penunjukan nama selanjutnya nih ada beban juga dari sisi Ineos, artinya mereka tidak ingin membuat kesalahan lagi. Kita lihat akan seperti apa, tapi kurang lebih seperti itulah yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, diinformasikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.